Aplikasi fungsi dalam ekonomi. Pembahasan 1. Pengertian konstanta, variabel dan fungsi. 2. Fungsi dan kurva permintaan atau demand. 3. Fungsi dan kurva penawaran atau supply. 4. Keseimbangan pasar. Dan 5. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. 1. Pengertian konstanta, variabel dan fungsi. 1. Konstanta adalah suatu bilangan yang tetap tidak berubah-ubah. Notasi atau tanda dari konstanta dinyatakan dengan A, B, C, dan seterusnya. Jika terdapat fungsi Y sama dengan AX ditambah B atau Y sama dengan AX kuadrat ditambah B ditambah C, maka A, B, C inilah yang disebut dengan konstanta. 2. Variabel adalah suatu besaran yang sifatnya tidak tetap, tetapi berubah-ubah dan saling mempengaruhi. Notasi atau tanda dari variabel ini biasanya dinyatakan dengan X, Y, Z, dan seterusnya. Apabila terdapat fungsi Y sama dengan 3X ditambah 7, atau Z sama dengan 2X ditambah 3X, Y dikurang 5, maka X, Y, dan Z inilah yang disebut variabel. Variabel X, Y, dan Z ini saling mempengaruhi. 3. Fungsi adalah hubungan antara dua buah variabel atau lebih, masing-masing dari dua buah variabel atau lebih tersebut saling mempengaruhi. Contoh, Y sama dengan Fx atau Z sama dengan Fx, Y. X, Y, dan Z inilah yang disebut dengan variabel. Variabel yang terdapat dalam suatu fungsi dapat dibedakan menjadi dua. 1. Variabel bebas atau independen variabel adalah variabel yang besarannya dapat ditentukan sembarangan, misalnya 1, 5, 0, 8, dan seterusnya. 2. Variabel yang dipengaruhi atau tidak bebas atau dependent variables adalah variabel yang besarnya dapat ditentukan setelah nilai variabel bebasnya ditentukan terlebih dahulu. Contoh, bila Y sama dengan 3X ditambah 4, dalam hal ini, X merupakan variabel bebas dan Y merupakan variabel yang dipengaruhi atau tidak bebas. Untuk mengetahui besaran nilai Y, terlebih dahulu ditentukan besaran nilai X. Dengan demikian, dapat diperoleh besaran nilai Y dari nilai X sembarang, yaitu bila X sama dengan 4, maka Y sama dengan 8. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 4. Dan bila X sama dengan 2, maka Y sama dengan 10. Demikian seterusnya. Dalam pembahasan mengenai suatu fungsi, terdapat istilah yang disebut nilai fungsi. Nilai fungsi adalah besaran atau nilai dari Y atau fungsi tersebut atau nilai dari variabel yang dipengaruhi atau tidak bebas. Berdasarkan contoh, maka Y sama dengan F kali X adalah Y sama dengan 3X ditambah 4. Bila X sama dengan 3, maka Y sama dengan F kali X sama dengan F kali 3, sama dengan 3 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 13. Jika X sama dengan 2, maka Y sama dengan F kali X sama dengan F kali 2, sama dengan 3 dikali 2 ditambah 4 sama dengan 10. Terdapat beberapa kegunaan fungsi dalam analisis ekonomi. Penerapan aplikasi fungsi dalam ekonomi yang paling pokok dalam analisis permintaan, analisis penawaran, titik keseimbangan pasar, dan pengaruh perpajakan dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. 2. Fungsi dan kurva permintaan atau demand. Besarnya pertambahan atau penurunan dari jumlah yang diminta dari suatu barang tertentu sebagai akibat pengaruh turunnya atau naiknya harga barang. Hal tersebut sangat tergantung pada elastisitas permintaan barang. Dari wilayah tersebut terlihat bahwa terdapat suatu pola hubungan variabel kuantitas atau jumlah yang diminta dari suatu barang dengan variabel harga barang tersebut. Apabila pola hubungan tersebut digambarkan, akan terlihat suatu grafik yang sering disebut kurva permintaan. Hubungan antara variabel kuantitas dan variabel harga tersebut dapat dinyatakan dalam suatu formula yang disebut dengan fungsi permintaan. Fungsi permintaan merupakan hubungan antara variabel yang menentukan atau mempengaruhi jumlah yang diminta. Pola hubungan variabel jumlah yang diminta dengan variabel harga dapat berbentuk garis lurus, yaitu fungsi linear. Selain itu juga dapat berbentuk garis tidak lurus, yaitu fungsi non-linear, antara lain fungsi kuadrat, fungsi pecah, dan fungsi eksponensial. Kurva permintaan mempunyai ketentuan bahwa pada suatu tingkat harga atau P hanya terkandung satu nilai kuantitas atau jumlah X.
Atau sebaliknya, pada suatu kurva permintaan garis lurus atau linear, tingkat pertambahan kuantitas atau jumlah diakibatkan oleh turunnya harga. Dalam hal ini sama dengan yang dinyatakan dalam bentuk umum fungsi X sama dengan AP ditambah B, di mana X adalah variabel kuantitas, B adalah variabel harga, sedangkan A dan B adalah konstanta. Sebagai contoh, fungsi permintaan suatu barang adalah X sama dengan min 3P ditambah 15, di mana X merupakan variabel kuantitas barang dan P merupakan variabel harga barang tersebut. Perlu dicatat, dalam gambar tersebut, skala kuantitas X dan harga P tidak perlu selalu sama besar. Batas-batas yang berlaku untuk kurva permintaan adalah A. Variabel kuantitas 0 dikali 10, B. Variabel harga 0 kali 5. Contoh 1. Fungsi permintaan suatu barang berbentuk QD sama dengan 10 dikurang P per 5, P sama dengan harga per unit barang, QD sama dengan kuantitas barang yang diminta. Carilah batas-batas nilai QD dan P yang memenuhi fungsi permintaan. Batas-batas nilai QD dan P yang memenuhi fungsi permintaan bila QD sama dengan 0, maka nilai P sama dengan QD sama dengan 10 dikurang P per 5, 0 sama dengan 10 dikurang P per 5, P sama dengan 50. Bila P sama dengan 0, maka QD sama dengan 10 dikurang P per 5, QD sama dengan 10 dikurang 0 per 5, QD sama dengan 10. Jadi batas-batas nilai QD dan P yang memenuhi fungsi permintaan menentukan persamaan fungsi linear pada permintaan. A. Dengan metode 2 titik. Suatu produk jika harganya Rp100 akan terjual 10 unit dan bila harganya turun menjadi Rp75 akan terjual 20 unit. Tentukan fungsi permintaannya. Diketahui P sama dengan 100, P2 sama dengan 75, Q1 sama dengan 10, Q2 sama dengan 20. Yang ditanya fungsi permintaan. Jawab P dikurang P1 per Q dikurang Q1 sama dengan P2 dikurang P1 per Q2 dikurang Q1. Sehingga P dikurang 100 per Q kurang 10 sama dengan 75 kurang 100 per 25 dikurang 10. P kurang 100 per Q dikurang 10 sama dengan min 25 per 10. P dikurang 100 kali 10 sama dengan Q dikurang 10 kali min 25. Kedua ruas didistribusikan, yaitu 10P dikurang 1000 sama dengan min 25Q ditambah 250. Diasosiasikan nilai yang bersesuaian. 10P sama dengan min 25Q ditambah 250 dikurang 1000, 10P sama dengan min 25Q ditambah 1250, P sama dengan min 2,5Q ditambah 155. Persamaan inilah yang dinamakan dengan persamaan permintaan yang dimaksud. B. Dengan metode 1 titik. Persamaan garis yang bergradien min 3 dan melewati titik min 2,11, yakni P dikurang P1 sama dengan M, Q dikurang Q1. P sama dengan 11 sama dengan M, X dikurang min 2. P dikurang 11 sama dengan min 3, X ditambah 2. P sama dengan 11 sama dengan min 3X dikurang 6. P sama dengan min 3X dikurang 6 ditambah 11, maka P sama dengan min 3X ditambah 5. 3. Fungsi dan curve penawaran atau supply. Penawaran adalah jumlah yang ditawarkan pada suatu barang berbagai tingkat harga. Curve penawaran suatu barang merupakan grafik yang menggambarkan pola hubungan antara jumlah yang ditawarkan dari barang tersebut pada tingkat harga. Dalam hukum penawaran, kita melihat bahwa besar kecilnya jumlah yang ditawarkan suatu barang sangat tergantung pada tingkat harga barang tersebut. Contoh, diketahui fungsi penawaran sejenis barang QS sama dengan 5/3P dikurang 6. QS sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual, P harga tiap unit barang. Pertanyaannya, tentukanlah batas-batas nilai QS dan P yang memenuhi fungsi penawaran barang tersebut. Batas-batas nilai QS dan P yang memenuhi fungsi penawaran. QS sama dengan 5/3P dikurang 6. Bila QS kurang 0, maka 0 sama dengan 5/3P dikurang 6. 6 sama dengan 5/3P. P sama dengan 18/5, P sama dengan 3,6. Jadi batas-batas nilai QS dan P yang memenuhi fungsi penawaran tersebut adalah QS lebih kecil 0 dan P lebih besar sama dengan 3,6. A. Fungsi dan curve penawaran garis lurus atau linear.
Pada umumnya, kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, maka dalam fungsi penawaran garis lurus atau linier, tingkat pertambahan atau penurunan jumlah barang yang akan ditawarkan sebanding dengan tingkat pertambahan atau penurunan harga dari barang tersebut. Contoh fungsi penawaran suatu barang adalah X sama dengan setengah P, di mana X merupakan variabel kuantitas barang yang ditawarkan dan P merupakan variabel harga barang tersebut. B. Fungsi dan kurva penawaran garis tidak lurus parabola atau kuadrat. Pada suatu kurva penawaran garis tidak lurus atau non-linier yang berbentuk parabola, fungsi penawarannya merupakan fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi penawaran kuadrat dari X sama dengan Fp adalah X sama dengan AP kuadrat ditambah BP ditambah C, di mana X adalah variabel kuantitas dan P adalah variabel harga. C. Fungsi dan kurva penawaran garis tidak lurus hiperbola atau fungsi pecah. Pada suatu kurva penawaran garis tidak lurus atau non-linier yang berbentuk hiperbola, fungsi penawarannya merupakan fungsi pecah. Empat. Keseimbangan pasar. Pasar adalah pertemuan antara pembeli atau peminta dan penjual atau penawar, baik dalam pengertian langsung ataupun tidak secara komunikatif. Sedangkan harga pasar adalah harga yang terjadi pada titik keseimbangan pasar, yaitu pertemuan permintaan dan penawaran, sehingga titik keseimbangan pasar ditentukan oleh titik perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Syarat-syarat dari titik keseimbangan pasar. 1. Titik keseimbangan pasar hanya berlaku untuk nilai-nilai yang positif. 2. Titik keseimbangan pasar hanya berlaku untuk titik yang memenuhi bagi kurva penawaran dan kurva permintaan. Contoh, bila fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 24 dikurang 5P dan fungsi penawaran ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan 2P dikurang 4, berapakah harga dan jumlah keseimbangannya? Penyelesaian QD sama dengan QS, 24 dikurang 5P sama dengan 2P dikurang 4, min 7P sama dengan min 28, maka P sama dengan 4, jadi harga keseimbangannya adalah 4. Substitusikan nilai P ke persamaan QS, QS sama dengan 2P dikurang 4, QS sama dengan 2 dikali 4 dikurang 4, QS sama dengan 4, jadi jumlah keseimbangannya adalah 4. 5. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau supplier terhadap produk yang dihasilkan atau dipasarkannya, sehingga harga yang berlaku di pasar adalah harga yang diinginkan pemerintah. Subsidi S per unit. Ditulis kembali fungsi permintaan dan penawaran suatu barang semula atau sebelum subsidi sebagai berikut. QD sama dengan F kali P sama dengan A dikurang BP, QS sama dengan D kali P sama dengan min BP. Total subsidi yang diberikan pemerintah atau S ditentukan oleh luas jajaran genjang P2 ESR P1 luas segi 4 PS ES RN yaitu S, QS. Total subsidi yang dinikmati oleh konsumen ditunjukkan oleh luas segi 4 P2 E8 MPE yaitu delta P QS. Total subsidi yang dinikmati oleh produsen ditunjukkan oleh luas segi 4 PE MRN yaitu S kali delta P kali QS. Contoh, fungsi permintaan suatu barang QD sama dengan 5 dikurang 1 per 2P dan fungsi penawarannya QS sama dengan P dikurang 3. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar S sama dengan 3 per 4 tiap unit harga barang yang dijual, tentukanlah besarnya subsidi yang dinikmati oleh konsumen dan yang dinikmati oleh produsen. Pemecahan fungsi sebelum subsidi, QD sama dengan 5 dikurang 1 per 2P, QS sama dengan P dikurang 3, fungsi setelah subsidi S sama dengan 3 per 4. QDS sama dengan 5 dikurang 1 per 2P, QSS sama dengan P ditambah S dikurang 3 sama dengan P ditambah 3 per 4, dikurang 3 sama dengan P dikurang 2 1 per 4. Keseimbangan sebelum subsidi terjadi jika QD sama dengan QS. 5 dikurang 1 per 2P sama dengan P kurang 3, 1 per 2P sama dengan 8, P sama dengan PE sama dengan 16 per 3.
Selanjutnya, substitusikan PE sama dengan 16/3 ke fungsi QD atau QS untuk mendapatkan QE. QS sama dengan P kurang 3, QE sama dengan 16/3 dikurang 3. Titik keseimbangan sebelum subsidi adalah E, PE, QE sama dengan 16/3 dikali 7/3. Keseimbangan setelah adanya subsidi jika QDS dikurang QSS, maka 5 dikurang 1/2 P sama dengan P dikurang 2 1/4, 1/2 P sama dengan 7/1/4, P sama dengan PE sama dengan 58/12 sama dengan 29/6. Substitusikan PE sama dengan 29/6 ke QDS atau QSS. QDS sama dengan 5 dikurang 1/2 P, QDS sama dengan 5 dikurang 29/6, QDS sama dengan 31/12. Maka A total subsidi yang dinikmati oleh konsumen, SK sama dengan delta P sama dengan QS, SK sama dengan PE dikurang PS dikali QS, SK sama dengan 16/3 dikurang 29/6 dikali 31/12. SK 186/144. Jadi total subsidi yang dinikmati oleh konsumen sebesar 186/144. B. Total subsidi yang dinikmati oleh produsen. SP sama dengan S dikurang delta P dikali QS. SP sama dengan 3/4 dikurang 58/12 dikali 31/12. SK sama dengan 93/144. Jadi total subsidi yang dinikmati oleh produsen sebesar 93/144. Sekian dan terima kasih.